Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat ngaji dimanapun berada. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tajwid surah Ali Imran. Baik, kita akan mulai dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Baik, teman-teman, kita perhatikan pada lafal wasari'u. Pada lafal sa, panjangkan ia dua harakat karena ia bacaan mad tabi'i, ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Kemudian panjangkan lafal la'u sepanjang 4 atau 5 harakat karena ia ada mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad yang terjadi ketika adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Pada dasarnya au itu dua harakat wasari'u, karena bertemu dengan setelahnya huruf hamzah yang datang setelahnya, dan kita lihat di sini hamzahnya terpisah, maka dinamakan dengan munfasil. Maka kita hukumi dengan bacaan tersebut mad jaiz munfasil dan perlu dipanjangkan sepanjang 4 harakat. Alif yang ditandai dengan tanda lingkaran kecil alifnya dianggap tidak ada. Kemudian ila maghfiratim, pada lafal ila kembali lagi ada mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif kecil, dan ya di sini tidak dibaca ilaya ya, tapi dia hanya sebagai rasamnya saja, pembentuk tulisannya saja di atas huruf ya, tapi dia membacanya dengan bunyi fathah. Kemudian huruf ghain, teman-teman tidak boleh memantul di dalam melafalkan huruf ghain. Jangan sampai kita memantulkan bunyi ghain ya. Contoh maghfiratim, ini tidak boleh ya, karena huruf ghain bukan huruf qalqalah, sehingga dia tidak dibaca dengan mag, tapi dia sesuaikan dengan makhrajnya, yaitu berada di di tenggorokan atas ya, yang dekat dengan pangkal lidah kita. Kemudian pelafal tim mir rabbikum, di sini ada kasratain bertemu dengan mim. Apabila ada kasratain bertemu dengan mim atau ada tanwin bertemu dengan mim, maka kita harus mengetahui dahulu pada dasarnya tanwin adalah bunyi nun yang dilafalkan tapi tidak dituliskan. Contoh tin di sini sama dengan tin yang seperti ini, tin dengan nun yang mati, sama tin. Nah, sama. Nah, cara membacanya di sini dengan bacaan idgham bi gunnah, yaitu apa idgham bi gunnah? Idgham artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah. Bagaimana cara membacanya? Masukkan tanwinnya ke huruf mim dan ditahan dengan gunnah sepanjang 2 harakat. Maka maghfiratim ya rabbikum. Kemudian yang selanjutnya, di sini nunnya diwarnai dengan abu-abu, artinya nunnya tidak dibaca lagi, langsung masuk ke huruf ra. Dan ini kita hukumi dengan bacaan idgham bila gunnah. Idgham tadi memasukkan, bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah. Berbeda dengan yang tadi tim, kalau di sini wajib tahan, di sini tidak boleh. Mir rabbikum. Ra-nya di sini kita namakan dengan ra tafkhim karena ra tebal. Dia ra yang berharakat tasydid dan berharakat fathah. Mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat. Kemudian di sini mimnya sebenarnya ada hukum tajwid berupa izhar syafawi. Izhar syafawi. Bagaimana cara membaca izhar syafawi? Yaitu suara mimnya dibaca dengan jelas tanpa ada penahanan. Kemudian pada lafal wajannatin 'arduha, wajannatin ditahan pada lafal bunyi nun berharakat tasydid karena di sini ada bacaan gunnah, dan tingkatan gunnah ini tingkatan yang tertinggi ya teman-teman, maka dia ditahan. Wajannatin, tidak langsung wajannatin. Kemudian pada lafal tin ketemu ain, di sini ada bacaan idhar halqi, yang dimana bagaimana cara membacanya teman-teman? Yaitu tanwinnya ditahan
Maaf, tanwinnya dibaca dengan jelas, tidak boleh penahanan. Wa jannatin arduha, ya, dibaca dengan jelas. Kemudian ro-nya adalah di sini ro tafkhim. Kami lupa menuliskannya, ada ro tafkhim. Ro tafkhim itu ro yang dibaca dengan tebal. Ketika kapan ro-nya didahului dengan huruf fathah. Arduha, arduha as-samawati wal ard. Kemudian di sini sebenarnya ada alif lam, ya, alif lam syamsiyah. Di sini harusnya ada alif lam syamsiyah, yang dimana alif lam tertulis tapi tidak dibaca, sehingga langsung arduhas, arduhas, arduhas samawatu. Padahal fal ma dan wa keduanya dipanjangkan dengan panjang 2 harakat karena ia mad tabi'i, fathah bertemu alif kecil, fathah bertemu alif kecil. Kemudian wal ardu, alif di sini, alif lam di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam yang kita tulis dan dibaca dengan jelas suara lamnya. Kemudian al ardu, wal ardu, ro-nya sama tebal, ya, karena didahului dengan fathah. Kemudian uiddat, uiddat pada lafal ta ketika ia sukun, ta memiliki salah satu sifat. Yang pertama hamas, yaitu fahassahu syakhsun sakat, hamas. Yang kedua dia ada namanya syiddah. Nah, cara membacanya bagaimana? Bacaan syiddahnya dulu. Syiddah itu tertahannya suara, tertahan suara, baru hamas nalirkan nafasnya. Maka wa'iddat sedikit saja, tidak banyak-banyak, tidak wa'iddat. Nanti dia mengganti, malah berubah menjadi sa, ya, menjadi huruf sin. Dia tetap saja seperti tadi. Langkah pertama dengan sifat syiddahnya, baru dibaca dengan hamas. Wa'iddat, wa'iddat, uiddat lil muttaqin. Kemudian belafal lil muttaqin, di sini qin ada bacaan mad arid sukun yang terjadi karena ada sukun arid pada lafal nah yang awalnya berharokat fathah, disukunkan maka menjadi sukun arid. Sebelum sukun arid ini ada huruf mad, maka ini wajib kita tahan, ya, maaf, wajib dipanjangkan dulu qinya. Kita boleh memilih antara 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat, ya. Maka lil muttaqin 2 atau lil muttaqin 4 atau lil muttaqin 6 harokat. Tapi kita ngambil yang tengah-tengah, yaitu 4 harokat, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kita ulangi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Baik, kita perhatikan pada lafal alladzina yunfiquna. Di sini pada lafal alladzina ini tidak dibaca dengan ulladzi. Kenapa tidak dibaca dengan ulladzi? Karena di sini setiap hamzatul wasl kalau dia bertemu dengan alladzi atau lafal alladzi dan semisalnya itu diawali dengan ah, ya, maka di sini kita baca dengan alladzina. Dan pada alladzi di sini ada lam, alif lam, kita namakan dengan alif lam syamsiyah yang diidghamkan langsung ke huruf lam, dan dia kita juga bisa kategorikan dinamakan dengan alif lam lazimah yang tidak bisa dipisahkan sebagaimana kalau kata isim yang lainnya. Kemudian pada lafal zina, hati-hati dalam melafalkan zalnya. Jangan sampai kita merubahnya mengganti dengan huruf zai atau diganti dengan z, ya, misalnya kan zai. Ya, allazina ini salah. Kenapa? Karena dia bukan di situ makhrajnya. Bagaimana cara mengetahui makhraj? Makhraj daripada huruf zal yaitu ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas kita, maka ditempelkan za zi allazina.
Kemudian pada lafal yunfiquna, yunfiquna, di sini ada nun sukun diwarnai dengan warna hijau bertemu dengan huruf fa. Maka ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Ikhfa itu adalah cara membaca di antara bacaan izhar dan idgham. Izhar itu jelas suara nunnya atau tanwinnya, kalau idgham itu dimasukkan. Sehingga ikhfa itu di antara keduanya, atau bisa kita kenal dengan istilah menyamarkannya. Ya, tapi di sini menyamarkannya, menyamarkan apa? Menyamarkan nun dan sukun atau tanwin kepada huruf setelahnya biasanya. Karena di sini keba, maka samarkan nunnya kepada huruf fa. Yunfi. Seakan-akan kita langsung melafalkan huruf fa. Yunfiquna fis-sarra. Lafal as-sarra di sini ada alif lam juga. Kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang langsung diidghamkan, dimasukkan lamnya kepada huruf setelahnya, sehingga huruf setelahnya menjadi huruf yang berharokat tasydid. Kemudian pada lafal as-sarra'u, ini dipanjangkan ro-nya. Kita panjangkan sepanjang 4 harokat atau 5 harokat, karena di sini ada bacaan yang kita namakan dengan mad wajib muttasil, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya hamzah yang datang setelah huruf mad. Kita lihat pada lafal as-sarra'i, ro pada dasarnya 2 harokat, karena datang setelahnya huruf hamzah, maka ro-nya menjadi 4 harokat. Dan kita lihat hamzahnya di sini satu kata, maka dinamakan dengan muttasil. Ya, mad wajib muttasil, bukan munfasil. Begitu pula lafal wadh-dharra'i, sama di sini ada alif lam syamsiyah pada lafal ad-dharra-nya, dan ro-nya sama seperti sarra, yaitu dibaca dengan 4 harokat. Maka harus sama setara ro yang pertama dan yang kedua. Fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Pada lafal wal kadhiminal ghaidh, di sini keduanya kita hukumi dengan alif lam, yaitu alif lam qamariyah. Alif yang kita tulis, alif dan lam yang kita tulis, dan kita baca dengan jelas suara lamnya. Kemudian pada lafal kadhimina, kadhi, ini dha ya, ditebalkan pangkal lidahnya menangkat karena ada sifat isti'la, dan idbaq, lidah kita lebih melekat ke langit-langit atas. Lafal ka dan mi di sini ada mad tabi'i. Kadhiminal ghaidh. Lembutkan lafal ghaidh ya, ghaidh, gha-nya tebal, dha-nya pun tebal. Kemudian lafal wal 'afina 'anin nas. Kalau kita berhenti nanti ada mad ala sukun, kalau tidak nanti menjadi mad tabi'i saya. Wal 'afina, kedua-duanya kita baca dengan bacaan mad tabi'i. Tapi sebelum itu kita lihat pada lafal alif lam ya. Di sini ada alif lam ya, sebagaimana tadi alif lam syamsiyah yang dibaca dengan jelas. A, fi, kedua-duanya ada mad tabi'i. A dipanjangkan dengan alifnya, fi dipanjangkan dengan ya-nya. Kemudian lafal anin nas. Nah, di sini ada alif lam yang kita kenal dengan alif lam syamsiyah. Dan di sini ada nun berharokat tasydid, maka kita namakan dengan nun yang kita namakan dengan bacaan gunnah. Cara membacanya yaitu menahan suara nunnya sepanjang 2 harokat. Anin nas, baru lepaskan. Nah, kalau kita misalkan melanjutkan pada lafal wal ani wal afina 'anin nasi wallah, maka nanya di sini menjadi mad tabi'i. Tapi karena kita wakaf di sini dengan wakaf yang aula qala, maka di sini kita hukumi dengan bacaan mad adid lis-sukun, yang dimana si-nya awalnya kan berharokat kasrah, karena kita sukunkan menjadi sukun arid. Nah, mad arid lis-sukun, mad yang terjadi karena adanya sukun arid yang datang setelah huruf mad. Itu boleh memilih, kita boleh memanjangkan 2 harokat, 4 atau 6 harokat. Maka wal afina 'anin nas, boleh seperti itu, atau 'anin nas, atau 6 harokat malah
'anin nas. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Pada lafal wallah wanya tipis, Allahnya tebal, maka disamakan dengan lam tafkhim. Wallahu yuhibbu. Bedakan antara ha besar dengan ha kecil. Ya, dari ha besar itu makhrajnya pun berbeda dengan makhraj daripada ha kecil. Ha kecil lebih lembut dalam pelafalannya. Ha yuhibbul muhsinin. Alif lam lagi. Alif lam qamariyah dibaca dengan jelas. Sifat hamzah tambahkan dengan jelas. Muhsinin. Nin ada bacaan mat, ada sukun sebagai lafal annas. Baik, kita coba ulang dari ayat awalnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, shadaqallahul azim. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih, jazakumullahu khairan.